Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini kita mau fokus nih, gimana sih kecerdasan buatan atau AI itu mulai secara fundamental mengubah cara Anda belajar. Kita bakal gali bab 7 dari materi yang udah Anda share, yang bahas soal pelacakan pemahaman sama adaptasi pembelajaran oleh AI. Misi kita kali ini, ya, bongkar potensi kerennya, tapi juga tantangan nyatanya. Khusus buat Anda nih. Oke, kita langsung aja ya. Coba bayangin deh, ada sistem belajar yang benar-benar tahu gitu, apa yang Anda butuhin. Bahkan mungkin sebelum Anda sadar perlu itu. Ini bukan cuma angan-angan lagi loh. Sumber Anda nyebutin riset MIT. Katanya platform adaptif AI itu bisa naikin hasil tes sampai 25%. Gila kan? Dan waktunya lebih singkat pula. Itu lompatan yang lumayan drastis ya? Ya, tentu saja. Yang paling menarik di sini itu kemampuan personalisasi, tapi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. AI itu nggak cuma lihat skor akhir Anda aja loh, dia analisis pola interaksi Anda, setiap klik, jawaban, bahkan jeda waktu Anda ngerjain soal. Buat apa? Ya buat bangun profil pemahaman yang detail banget, unik punya Anda. Kayak punya grup privat super yang nempel terus gitu. Oke. Nah, kita mulai dari bagian pelacakan dulu deh. Sumber kita nyebut AI bisa ngelacak kemajuan Anda secara real time. Ada istilahnya moment by moment data. Maksudnya gimana tuh? Bedanya apa sama tes biasa? Artinya gini, AI itu ngelihat proses belajar Anda, bukan cuma hasilnya doang. Data moment by moment itu ya, misalnya AI nyatet soal mana yang bikin Anda ragu-ragu, konsep mana yang Anda skip, atau berapa lama Anda mandek di satu paragraf. Nah, teknologinya macam-macam. Ada machine learning buat ngenalin pola, terus ada NLP, Natural Language Processing buat analisis jawaban esai atau diskusi Anda, bahkan computer vision kalau ada interaksi visual. Bayangin aja, AI bisa lihat keraguan Anda pas jawab. Itu kan data yang biasanya ya hilang gitu aja. Wah, jadi AI bisa ngerasa gitu ya pas kita mulai agak nyangkut atau kesulitan. Kedengarannya sih berguna banget ya buat intervensi cepat. Tapi tantangan teknisnya gimana? Pasti ada kan? Betul. Deteksi dini kesulitan itu kuncinya. Tapi ya nggak gampang juga. Pertama butuh data interaksi yang banyak banget dan beragam. Biar apa? Biar AI-nya belajar ngenalin pola dengan akurat. Kedua, interpretasi AI. Misalnya dia nyimpulin, wah ini orang bingung nih. Itu masih perlu divalidasi. Idealnya sih sama guru atau pendidik. Terus ada isu lain soal keamanan data Anda gimana. Privasi juga. Penting banget, ingat, AI ini alat bantu canggih, tapi bukan pengganti intuisi manusia. Dan tujuannya bukan buat ngawasin berlebihan. Oke, paham. Jadi AI udah punya gambaran nih soal pemahaman Anda. Terus, gimana dia pakai info itu buat bantu? Sumber tadi nyebut soal rekomendasi konten personal. Ini kayak rekomendasi film di Netflix gitu bukan sih? Mirip-mirip. Iya, analoginya lumayan pas lah. Jadi AI pakai pemahaman tentang Anda tadi buat nyaranin materi belajar. Bisa artikel, video, latihan, yang paling pas buat Anda. Pendekatannya ada dua yang disebut sumber. Satu, kolaboratif filtering. Ini kayak dia lihat pola orang lain yang mirip Anda. Oh, si A kesulitannya sama kayak Anda. Dia pakai materi B jadi ngerti. Gitu. Satunya lagi, content based. Ini fokus ke riwayat belajar Anda sendiri. Anda udah jago X nih, coba deh tantangan Y. Wah, ini bisa bikin belajar jadi lebih mulis ya. Nggak pakai nyasar nyari-nyari materi yang pas. Sumbernya bilang potensinya bisa naikin keterlibatan sama capaian belajar sampai 27%. Lumayan tuh. Tapi ada risiko nggak sih kita jadi cuma dikasih materi yang gampang atau yang mirip-mirip aja sama yang udah kita tahu? Jadi nggak berkembang gitu? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Potensinya emang gede buat efisiensi sama motivasi. Tapi tantangannya juga nyata. Pertama, ketersediaan konten digital yang berkualitas, beragam, dan terstruktur rapi itu penting banget. Kalau nggak ada, ya rekomendasi AI jadi terbatas kan. Terus perlu ada persetujuan atau konsen yang jelas soal penggunaan data Anda buat sistem rekomendasi ini. Dan lagi-lagi peran pendidik itu penting. Buat mastiin rekomendasi AI itu ya dorong Anda keluar zona nyaman juga. Bukan cuma ngulang yang udah bisa, harus ada validasi lah. Oke, nah puncaknya nih, kita sampai ke platform pembelajaran adaptif. Ini yang dicontohin sama platform MIT tadi kan ya. Apa sih yang bikin dia adaptif? Betul, itu contohnya.
Adaptif di sini artinya sistemnya itu secara dinamis langsung gitu nyesuaiin jalur belajar Anda. Jadi bukan cuma ngasih saran, tapi dia aktif ngubah urutan materi, tingkat susah soalnya, bahkan jenis aktivitasnya. Berdasarkan performa Anda saat itu juga. Real time banget. Sumbernya bilang kemampuannya itu buat menjahit konten, assessment, sama urutan khusus buat Anda. Kalau Anda cepat ngerti, ya sistemnya bisa percepat atau kasih tantangan lebih. Sebaliknya, kalau Anda agak kesulitan, dia bisa kasih bantuan atau materi penguatan dulu, nyesuain terus. Wah, ini sih kayak masa depan pendidikan personal ya. Tapi pasti rumit banget kan bikinnya biar bener-bener jalan. Rumit, iya. Banget malah. Di belakang layar itu perlu desain instruksional atau pedagogi yang mateng banget. AI kan cuma alat ya. Logika pendidikannya itu harus kuat. Terus kontennya juga harus bisa dipecah-pecah dan disusun ulang secara fleksibel. Itu syarat mutlak. Guru juga perlu dibekali kemampuan buat baca data dari sistem ini, namanya literasi data, biar ngerti maksudnya apa. Tantangan lain, ya mastiin adaptasi AI ini nggak malah secara nggak sengaja nguatin pola belajar tertentu aja, atau gimana caranya biar bisa nyambung sama platform belajar lain yang mungkin Anda pakai juga. Integrasinya gimana? Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda, AI ini punya potensi gede banget buat ngubah pengalaman belajar jadi sesuatu yang sangat personal, efisien, dan responsif. Bener-bener nyesuaiin sama kebutuhan unik Anda saat itu juga. Kayak punya jalur belajar pribadi yang diupdate terus-menerus gitu ya? Iya, bener banget. Ini bisa bikin pendidikan jadi lebih fokus ke individunya. Tapi, nah ini kuncinya, ada pada sinergi antara canggihnya AI sama kearifan manusia. Jadi perancangan sistemnya harus hati-hati, data dikelola dengan tanggung jawab, dan peran sentral pendidik buat ngebimbing sama validasi itu tetap nggak tergantikan. Adaptasinya harus adil, membuka peluang, bukan malah membatasi. Dan ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir nih. Gini, AI kan hebat banget ya buat personalisasi apa yang Anda pelajari dan gimana cara belajarnya biar efisien. Pertanyaan besarnya, gimana kita mastiin personalisasi super canggih ini juga ikut nyuburin rasa ingin tahu yang murni, kemampuan mikir kritis, sama kreativitas Anda. Itu kan aspek-aspek fundamental belajar yang lebih dari sekedar ya nguasain materi doang gitu. Nah itu mungkin sesuatu buat direnungkan ya.